Permisi, permisi. Ada yang bagus nih di Pro 4. Merapat yuk. Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Selamat sore sahabat budaya. Sore hari ini kembali kita dibincang musisi Minang. Dan alhamdulillah via Zoom saat ini kita sudah terhubung dengan salah seorang musisi ternama dari ranah Minang, yaitu Uda Alkawi. Halo, assalamualaikum, selamat sore Uda Alkawi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nih. Iya, sehat Uda? Iya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Wah, sepertinya lagi di ranah Minang bagaimana nih dah? Ini ada rumah gadang nih di belakangnya. Iya nih, Lagi di mana sekarang? suaranya agak kurang-kurang jale gitu nih. Oh ya, Uda Alkawi lagi di mana sekarang? Kebetulan aku lagi di Anjungan Tamamini di Anjungan Sumatera Barat dalam proses persiapan salam manis dari Ranah Minang untuk TVRI nanti. Oh gitu, berarti ada event malam hari ini ya? Ya, Oke, nah aslinya Uda Alkawi sebenarnya orang Sumatera Barat bagian mana nih? iya nih, Iya, aslinya Uda Alkawi berasal dari daerah mana Uda Alkawi? Kampuang. Iya. Kampuang, Ambo, Nagarinya, Taruang-Taruang, Sungai Lasi, Solo. Di daerah Solo. Oh, berarti orang Solo Solo. ya. Tapi domisilinya Ya. udah di Jakarta udah ya? Iya, kebetulan domisili di Jakarta. Aha. Nah, Uda Alkawi berbicara tentang perjalanan Uda Alkawi menjadi seorang musisi hebat di ranah Minang. Berawal dari tahun berapa sih sebenarnya Uda Alkawi terjun di dunia musik Minang ini? Kalau untuk industri rekaman baru masuk di tahun 2005 ini ya, itu peluncuran album Ambo yang pertama. Mhm. Tapi sebelumnya Ambo lebih banyak ikut kegiatan event-event untuk misi budaya di dalam negari maupun di luar negari. Wah, berarti udah sampai go internasional ya? Alhamdulillah, ada Alhamdulillah. beberapa benua, Eropa, Amerika, dan Asia mungkin hampir keseluruhan negara. Wah, alhamdulillah. Dan itu berkat konsistensi Uda Alkawi berada di jalur dendang atau bagaimana? Iya, lebih banyak bermain di lagu-lagu tradisi, basicnya memang lagu-lagu tradisi yang Ambo kemas. Dan itu mungkin bagian tanggung jawab Ambo dan tanggung jawab kita sadonya untuk ikut mencintai, mengembangkan dan melestarikan budaya Wak Surang. Boleh cerita sedikit Uda Alkawi bagaimana langkah awalnya bisa sampai go internasional? Kebetulan Ambo alhamdulillah lulusan waktu itu masih ASKI Padang Panjang, kalau kini kan ISI, sekolah tinggi seni. Kalau dulu kebetulan selesai di ASKI Padang Panjang tahun 93, ngambil jurusan karawitan. Karawitan itu musik-musik tradisi. Dan dari situlah proses awalnya Ambo tajun langsung untuk lebih mendalami musik tradisi. Baik. Nah, pengalaman paling menarik itu ke negara mana saat itu? Iya nih. Itu paling berkesan pernah ke mana aja Uda Alkawi? Bisa diulang, Ambo agak kurang jale menangkuk nih sebelum. Oh iya, karena di situ lumayan agak ribut juga ya karena mau ada event ya. Itu perjalanannya sudah ke beberapa negara. Bahkan udah sampai Asia itu rata-rata udah ya. Paling menarik dan paling berkesan itu kapan? Ya, hampir seluruh benua barangkali ya. Kalau Eropa hampir keseluruhan negara, alhamdulillah Wah, sempat luar kunjungi. Prancis, Spanyol, Belanda, Inggris, dan yang lain-lain di daerah Eropa lah. Amerika juga Ambo sempat 2 kali, New York dan Seattle, kemudian di Kanada. Kalau untuk Asia mungkin alhamdulillah hampir ke seluruh negara. Wah, luar biasa. Dan ini dengan membawakan lagu yang bernuansa tradisional dari ranah Minang udah ya? Kalau untuk keberangkatan ke luar negeri itu lebih
mengemas konsep musik-musik tradisi, belum dalam bentuk lagu-lagu. Oh belum. Jadi ragam alat musik terutama yang ada di ranah Minang, mulai dari telempong, saluang, rabab dan yang lain-lain. Dan itu pun nanti Ambo berangkat dengan tim kawan-kawan yang lain. Ada sebagian mungkin ada berangkat minimal 6 orang dan bahkan sampai puluhan orang juga membawa misi budaya. Nah berarti Uda Alkawi sendiri menguasai jenis alat musik tradisional apa nih? Insya Allah sampai ke ini masih bertahan di jalur musik-musik tradisi, termasuk karya-karya yang mau persembahkan dalam kemasan lagu-lagu, dendang-dendang itu sampai kini Ambo masih syarat dengan muatan tradisi. Nah kalau di total dari awal mulai berkarya di kancah musik Minang, udah berapa karya yang dihasilkan oleh Uda Alkawi? Iya nih. Udah berapa karya sejauh ini Uda Alkawi? Sebentar, aku agak kurang jale karena siap. Dan sahabat budaya, saat ini kita masih terhubung via Zoom dengan Uda Alkawi, salah seorang musisi kebanggaan dari ranah Minang yang bahkan sudah traveling ke berbagai negara di dunia ini ya. Oke, sip. Gimana suara kita sudah mulai terdengar dengan jelas Uda Alkawi? Iya. Oke, sip. Nah, sejauh ini Uda Alkawi itu bukan cuma nyanyi dan memainkan alat musik tradisional, tapi juga menciptakan lagu ya. Aduh, mohon maaf Pak Cer ini ya. Suaranya kurang jale. Oh gitu. Gimana? Kalau saya ngomong sekarang terdengar tidak? Coba halo? Mau buka, betul mau pakai headset. Kalau mau buka, coba mau buka. Oke, kalau dibuka pasti nggak kedengar sih biasanya Uda Alkawi. Biasanya kita dengarnya biasanya kita mendengarkannya emang via headset. Tapi boleh dicoba dulu, gimana? Halo? Ya, mohon maaf malah tambah kurang kali. Nah benar, karena emang akan lebih jelas kalau menggunakan headset, karena mikrofonnya juga suara Uda Alkawi tertangkapnya di situ. Uda Alkawi? Halo? Iya, sejauh ini udah berapa karya hasil dari Uda Alkawi menciptakan lagu? Kalau yang dalam bentuk kemasan lagu-lagu hampir 200, alhamdulillah hampir 200 lagu. Wow, 200 lagu kurang lebih. Dan itu rata-rata yang nyanyiin Uda Alkawi sendiri atau dibawakan oleh musisi lain? Bau nih? Dibawakan sendiri atau Uda Alkawi sendiri yang nyanyiin? Lebih dominan Ambo sendiri yang bawaan dan ada beberapa lagu yang karya-karya Ambo yang dibawa oleh kawan-kawan yang lain. Baik. Dan dari lagu-lagu yang Uda Alkawi bawakan itu banyak yang jadi booming karena di cover lagi dengan versi kekinian. Salah satunya itu lagu Antah Iyo Antah Tido Uda ya? Iya nih. Nah, itu tanggapan Uda seperti apa nih ya? Melihat maraknya sekarang generasi-generasi muda mengcover lagu-lagu dan malah yang di cover itu yang lebih tren gitu. Kalau Ambo sangat apresiasi ya, terima kasih untuk kawan-kawan yang lain satunya yang ikut membantu atau berkreasi dengan karya-karya yang sempat Ambo luncurkan. Terutama ada beberapa karya yang alhamdulillah cukup familiar dan populer, diantaranya adalah Antah Iyo Antah Tido, Dendang Perantauan, Telongsong dan yang lain-lain itu. Sebetulnya lagu Antah Iyo Antah Tido itu lah cukup lama Ambo garap ini tahun 2007. Wow, udah 13 tahun yang lalu ya. Dalam waktu itu Ambo sempat merilis dalam bentuk album VCD, tapi Allah lalu izinkan untuk populer dan baru 2 tahun belakang kok barangkali lagu Antah Iyo Antah Tido itu alhamdulillah Allah izinkan untuk cukup familiar dan populer di masyarakat sejak di cover dari kawan-kawan yang lain, terutama bintang-bintang muda yang mulai muncul di ranah Minang. Betul. Ada Alvina Brenner, Yona Irma, Renima, Davi Safitra dan yang lain-lain. Mereka itulah mulai di tangan mereka lah itu mulai lagu itu agak familiar dan populer. Berarti dalam hal ini Uda Alkawi support ya, lagunya di cover oleh musisi-musisi muda. Iya. Itu.
Ambo sengaja membebaskan ke mereka siapapun yang ingin mengcover atau berkreasi ulang dengan karya-karya yang sempat edarkan. Ambo persilakan karena saling berbagi aja lah. Mudah-mudahan karya-karya itu bisa menghibur dan bermanfaat. Karena nuansanya tetap basicnya, backgroundnya tetap dari lagu-lagu tradisi yang Ambo coba garap. Baik. Nah, sejauh ini Uda Alkawi masih konsisten di jalur musik tradisi. Ada kemungkinan nanti bisa berpindah genre mengikuti perkembangan zaman atau bagaimana nih Uda? Insya Allah Ambo masih bertahan di musik tradisi karena dari awalnya memang motivasi Ambo untuk meluncurkan karya-karya dalam bentuk lagu khususnya adalah sekalian sosialisasi budaya dan musik-musik tradisi terutama untuk anak-anak muda dan generasi muda. Kita tahu di tangan mereka lah budaya dan tradisi itu akan tetap bertahan. Siapa lagi kalau bukan kita yang akan ikut mengembangkan, menjaga, mencintai dan melestarikan budaya Nusurang. Itu harapan Ambo. Nah, dalam waktu dekat itu ada kegiatan mau pergi ke luar negeri lagi atau terhambat karena faktor pandemi? Dalam waktu dekat alun ini, tapi untuk proses-proses kegiatan yang lain, insya Allah, terutama yang berkaitan dengan budaya dan tradisi, insya Allah ada beberapa program. Itu termasuk saat ini, kebetulan Ambo mohon maaf untuk Uni dan pemirsa RRI Pro Ampek, saya tidak bisa lama-lama karena Ambo sedang proses latihan untuk persiapan salam manis dari Rana Minang untuk TVRI nanti. Mudah-mudahan sanak-sanak satu nanti bisa menikmati di kampung halaman ataupun di perantauan. Siap. Dan terakhir kita penasaran juga, udah banyak perjalanan yang udah lakukan ke luar negeri. Seperti apa antusiasme dari masyarakat luar negeri terhadap musik-musik tradisional kita? Ya, semua sadonya Ambo kemas dari musik-musik tradisi bersama kawan-kawan dan tim yang lainnya. Dan yang sangat membuat Ambo termotivasi karena apa? Apresiasi mereka yang ada di luar negeri untuk menikmati budaya dan tradisi awak cukup kue. Sementara di kampung halaman awak sendiri, mohon maaf Ambo dan orang yang terlalu idealis, tapi kita tidak bisa tutup mata, bahasanya harus globalisasi musik yang datang ke kampung halaman kita khususnya, itu lampia, malulu lantakan kalau bahasa ekstrimnya, dan bahkan kecenderungan dari anak-anak muda, generasi muda itu lebih lengah dengan budayanya sendiri. Bukankah budaya dan tradisi itu adalah identitas kita? Misalnya ketika kita menangga saluang dimanapun berada, itu pasti orang tahu itu orang Minang. Ketika menanggakan talempong, misalnya pasti orang akan tahu sadonya itu adalah Sumatera Barat dan Rana Minang. Dan itulah yang Ambo sabui bahwasanya budaya dan tradisi itu adalah identitas. Ambo berharap budaya dan tradisi itu akan tetap bertahan sampai kapanpun. Amin, luar biasa. Nah, barangkali ada pesan yang ingin Uda Alkawi titipkan kepada para musisi-musisi muda kita. Kalau untuk musisi dan rekan-rekan yang lain itu harapannya tetaplah berkarya, tetaplah berbuat yang terbaik, apapun karya yang ingin kita ciptakan ataupun yang sudah tercipta, mudah-mudahan itu bisa menghibur dan bisa bermanfaat. Karena kita masing-masing punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, tetaplah berbuat sesuai dengan potensi yang ada di diri kita masing-masing. Kemudian harapan untuk anak-anak dan generasi muda, mari kita bersama-sama, ayo kita selalu untuk menjaga, mencintai budaya kita sendiri. Baik, terima kasih Uda Alkawi. Walaupun di tengah kesibukan yang luar biasa masih menyempatkan dirinya untuk berbincang-bincang bersama kita sore hari ini. Tapi masih boleh request satu nggak sih, Dah? Kenapa Uni? Boleh request? Boleh. Boleh. Kita kangen juga mendengarkan versi suara Uda Alkawi live. Sedikit aja potongannya.
Ini kebetulan saya sekarang juga lagi menyiapkan karyanya, saya daur ulang Uni. Jadi dari salah satu lagu yang sudah pernah saya rilis di tahun 2007 juga, itu di album Tayuan Tertidur juga, judulnya Buai Anak.